Di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di sudut gang sempit, Ibtu Rahmat mengamati gudang tua yang sudah menjadi target operasi selama berminggu-minggu. Informasi dari seorang informan mengatakan bahwa transaksi narkoba dalam jumlah besar akan terjadi di tempat itu. Rahmat merasa malam ini adalah kesempatan emas untuk menangkap bandar kelas kakap dan mengangkat namanya di kepolisian. Dengan genggaman erat pada pistolnya, dia memberi isyarat kepada timnya. "Kita masuk sekarang, pastikan tidak ada yang lolos." Dengan langkah sigap, tim reserse menyerbu masuk ke dalam gudang yang gelap dan lembab. Bau apak bercampur dengan aroma bensin menyengat di udara. Namun, bukannya menemukan para pengedar narkoba yang mereka harapkan, mereka justru dihadapkan pada seorang pria bertubuh tegap yang berdiri sendirian di tengah ruangan. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik seperti buronan biasa. Pistol-pistol para polisi langsung diarahkan ke arahnya. "Angkat tangan, jangan bergerak," teriak Rahmat. Namun, pria itu hanya menatap mereka dengan ekspresi datar, sebelum akhirnya mengangkat tangannya perlahan. "Kamu siapa? Mana barangnya?" bentak Rahmat, mendekatkan moncong pistolnya ke kepala pria itu. Namun, yang ditanya hanya diam, seolah sedang menilai situasi. Salah satu anggota tim buru-buru memborgolnya dan mulai menggeledah tubuhnya. Tidak ada senjata, tidak ada ponsel, tidak ada identitas. "Ini aneh, Pak," bisik salah satu anak buah Rahmat. Tapi Rahmat tidak peduli. Dia sudah terlanjur yakin bahwa pria ini adalah bagian dari jaringan narkoba. Dengan kasar, dia mendorong pria itu keluar gudang dan membawanya masuk ke mobil tanpa tahu bahwa mereka baru saja menangkap seseorang yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, suasana di dalam mobil terasa aneh. Biasanya, seorang tersangka akan meronta, memohon, atau paling tidak terlihat ketakutan. Tapi pria ini, dia duduk tenang, bahkan tidak mengucapkan satu kata pun. Matanya terus mengamati Rahmat dengan sorot yang sulit diartikan, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Rahmat merasa tidak nyaman, tapi dia menepis perasaan itu. Palingan cuma preman yang sok jago, pikirnya. Saat tiba di kantor polisi, pria itu langsung dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Rahmat duduk di seberangnya, menyalakan rekaman, dan mulai melancarkan pertanyaan. "Nama kamu siapa? Apa peranmu dalam transaksi malam ini?" Tidak ada jawaban. Rahmat mengetuk meja dengan kasar. "Saya tidak punya waktu untuk permainan ini. Bicara atau saya pastikan kamu masuk sel semalaman tanpa makan." Namun pria itu hanya menarik napas panjang, menatap Rahmat dengan tatapan yang lebih menusuk dari sebelumnya. "Kalian baru saja melakukan kesalahan besar," katanya akhirnya, dengan suara tenang namun penuh ancaman. Rahmat tersentak. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari seorang tersangka, ketakutan. Namun, dia masih belum menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Di tempat lain, jauh dari kantor polisi, tim khusus dari Kopassus baru saja menyadari bahwa salah satu agen terbaik mereka, Kapten Aditya, telah hilang dalam misi rahasia. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Di dalam ruang interogasi yang suram, lampu neon berkedip pelan, menciptakan bayangan yang menari di wajah pria yang masih terikat di kursi. Kapten Aditya tetap duduk tegak, ekspresinya datar, seolah dia adalah interrogator, bukan tersangka. Ibtu Rahmat menatapnya tajam, berusaha menekan kegelisahan yang mulai merayap dalam dirinya. Tidak ada orang biasa yang bereaksi seperti ini dalam situasi seperti ini. Biasanya, para tersangka akan meronta, mengelak, atau mengarang cerita. Tapi pria ini, dia hanya menunggu, dan itu membuat Rahmat semakin geram. "Kau pikir siapa dirimu? Hah?" bentak Rahmat, membanting map berisi catatan hasil penggeledahan. Tidak ada KTP, tidak ada ponsel, tidak ada catatan kriminal. Seolah-olah pria ini adalah hantu yang muncul entah dari mana. "Jangan bermain-main denganku. Kau ditangkap di tempat transaksi narkoba, dan aku bisa menjebloskanmu ke dalam sel kapan saja." Suara Rahmat menggema di ruangan kecil itu. Namun, yang dibalas oleh Aditya hanyalah senyum tipis yang lebih mirip ejekan. Rahmat mendesah kasar, lalu memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk masuk.
Mereka paham maksudnya. Salah satu dari mereka, Bribtu Roni, langsung menarik kera Aditya dan menamparnya keras. Kepala Aditya tersentak ke samping, namun yang mengejutkan, dia tetap tenang. Tidak ada teriakan kesakitan, tidak ada tatapan takut. Justru matanya menyorotkan sesuatu yang membuat nyali Roni menciut seketika, tatapan seorang pembunuh terlatih. Letakkan tanganmu padaku lagi, dan aku akan memastikan kau tidak bisa menggunakannya lagi, ucap Aditya dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan. Roni spontan mundur, merasakan hawa dingin merambat ke tulang punggungnya. Bahkan Rahmat pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Namun, sebelum dia bisa mencerna situasi, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka dengan kasar. Seorang pria berpakaian preman masuk dengan wajah tegang. Itu adalah AKBP Satria, Wakil Kapolres Jakarta Timur. Rahmat, keluar sekarang juga, perintahnya dengan nada penuh urgensi. Rahmat terkejut, tapi dia tahu lebih baik untuk tidak membantah. Setelah mereka keluar dari ruangan, Satria menatapnya tajam. Apa kau sadar siapa yang baru saja kau tangkap? Rahmat mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Dia cuma preman yang kita tangkap di lokasi transaksi narkoba, Pak. Satria menghela napas panjang, wajahnya semakin tegang. Bukan, dia adalah Kapten Aditya, anggota Kopassus yang sedang menjalankan misi rahasia. Dan kalau kau tidak segera membenahi kesalahan ini, kita semua akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Rahmat merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia tidak hanya salah tangkap, dia baru saja mengganggu operasi militer tingkat tinggi. Dan jika Kopassus tahu apa yang telah terjadi, hukuman yang akan mereka terima bukan sekadar skorsing atau mutasi, tapi mungkin kematian. Ibtu Rahmat merasakan darahnya berdesir saat mendengar nama yang baru saja disebut oleh AKBP Satria. Kapten Aditya, Kopassus. Dua kata itu bergema di kepalanya, membuatnya nyaris limbung. Seumur hidupnya, dia hanya mendengar cerita tentang Kopassus, tentang bagaimana mereka dilatih untuk bertahan dalam kondisi paling brutal, bagaimana mereka bisa membunuh dengan tangan kosong dalam hitungan detik. Dan sekarang, salah satu dari mereka ada di ruang interogasi, dalam kondisi terborgol karena kesalahannya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Suara Rahmat nyaris bergetar. Satria mengusap wajahnya dengan kasar. Kita sudah keterlaluan. Kalau komandannya tahu kita menyentuhnya, habis kita. Sial, aku harus segera lapor ke Kapolres. Namun, sebelum mereka sempat keluar dari koridor, sebuah suara lirih terdengar dari radio komunikasi yang dibawa salah satu polisi. Dengar, mereka tahu, Kopassus sudah dalam perjalanan. Rahmat merasakan tubuhnya membeku. Di dalam ruang interogasi, Kapten Aditya masih duduk di kursinya, namun kini dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi berbeda. Sekilas, dia tampak tenang. Namun bagi yang jeli, ada perubahan halus pada sorot matanya, bukan lagi tatapan pria yang dipojokkan, melainkan seorang pejuang yang sedang menghitung detik sebelum dia bergerak. Tanpa ada yang menyadari, sejak tadi dia telah mengamati setiap sudut ruangan, setiap ekspresi, bahkan letak senjata yang terselip di pinggang Rahmat. Dia hanya menunggu momen yang tepat. Di luar, Rahmat dan Satria berdebat sengit. Kita harus segera membebaskannya sebelum pasukan mereka sampai di sini, desak Satria. Tapi Rahmat tahu, melepaskan seorang tahanan tanpa alasan yang masuk akal bisa menghancurkan reputasinya selamanya. Belum lagi, anak buahnya pasti akan bertanya-tanya. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, terdengar suara teriakan dari dalam ruang interogasi. Disusul suara benda jatuh. Rahmat dan Satria bergegas masuk, hanya untuk menemukan dua anak buahnya terkapar di lantai pingsan. Di tengah ruangan, Kapten Aditya berdiri tegak, kedua tangannya sudah terbebas dari borgol. Mata Rahmat melebar. Bagaimana mungkin? Tidak ada tanda-tanda perlawanan berlebihan, tidak ada darah, hanya dua polisi yang tergeletak tak sadarkan diri dengan napas masih teratur. Aditya menatap langsung ke arah Rahmat dan Satria. Kalian punya waktu kurang dari 5 menit sebelum neraka turun ke tempat ini, katanya datar. Sekarang, kalian putuskan sendiri, mau mati sebagai orang bodoh, atau sebagai orang yang tahu kapan harus mundur. Rahmat merasakan tenggorokannya kering. Dalam benaknya, dia menyadari satu hal yang pasti, kesalahan ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang lebih besar. Udara di dalam kantor polisi terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan setiap sudut ruangan.
Rahmat berdiri mematung di ambang pintu ruang interogasi, menatap Kapten Aditya yang kini telah terbebas dari borgolnya. Dua polisi yang tadi mengawalnya tergeletak di lantai, pingsan tanpa suara. Tidak ada perlawanan berlebihan, tidak ada tanda-tanda luka yang berarti, hanya satu orang yang berhasil melumpuhkan dua polisi terlatih dalam hitungan detik. Bagaimana mungkin? Rahmat mulai menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan kriminal biasa, melainkan seseorang yang jauh di atas level mereka. Di luar, situasi semakin tegang. Beberapa anak buah Rahmat sudah mulai curiga setelah mendengar suara gaduh dari ruang interogasi. Sementara itu, AKBP Satria masih berusaha menghubungi Kapolres, namun sinyal di ponselnya mendadak hilang. Aneh, dalam waktu yang bersamaan, semua radio komunikasi di kantor polisi tiba-tiba bergerak dengan suara statis. Seolah-olah ada seseorang yang dengan sengaja memutus seluruh jalur komunikasi mereka. Ini tidak mungkin kebetulan, gumam Satria, wajahnya semakin pucat. Sementara itu, di dalam ruang interogasi, Aditya masih berdiri di tempatnya, tatapannya dingin. Dengar baik-baik, Ibtu Rahmat, katanya pelan, namun penuh tekanan. Aku bukan musuh kalian, tapi semakin lama aku berada di sini, semakin besar bahaya yang akan kalian hadapi. Rahmat menelan ludah, namun tetap bersikeras. Kalau kau memang bukan kriminal, kenapa ada di lokasi transaksi narkoba? Senyum tipis terukir di wajah Aditya. Karena aku sedang menyelidiki sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, jawabnya. Dan sayangnya, kalian telah mengacaukan operasi rahasia negara. Belum sempat Rahmat mencerna kata-kata itu, pintu kantor polisi tiba-tiba digedor keras. Brak, 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 dari luar, terdengar suara seseorang berteriak. Ini tim khusus, buka pintu atau kami akan masuk dengan paksa. Rahmat merasakan jantungnya mencelos. Kopassus, mereka sudah sampai. Dia melirik ke arah Satria, yang wajahnya kini sepucat kertas. Apa kita buka? Bisik Satria dengan suara gemetar. Namun sebelum Rahmat sempat menjawab, suara lain terdengar dari ujung koridor. Seorang anak buahnya berlari tergopoh-gopoh dengan ekspresi panik. Pak, kita punya masalah besar. Saya baru dapat laporan, ada beberapa orang dari jajaran kita sendiri yang sedang menuju ke sini. Dan mereka bukan datang untuk menyelamatkan kita, mereka ingin menghabisi semua yang ada di dalam kantor ini. Suasana langsung berubah mencekam. Rahmat menoleh ke Aditya, yang kini menatapnya dengan ekspresi serius. Kau mengira ini hanya soal salah tangkap? Suara Aditya kini lebih dingin dari sebelumnya. Sebenarnya, kau sudah masuk terlalu dalam ke dalam permainan yang kau sendiri tidak pahami. Ada orang-orang di kepolisian yang tidak ingin aku keluar dari sini hidup-hidup. Dan jika kau tidak memilih pihak yang benar sekarang, Aditya mendekat, menatap langsung ke mata Rahmat, maka kau juga akan ikut mati malam ini. Suasana di dalam kantor polisi berubah menjadi neraka dalam sekejap. Dari luar, suara gedoran keras dari tim Kopassus masih menggema di pintu utama, menuntut untuk segera dibuka. Di sisi lain, sekelompok polisi bersenjata yang datang dengan niat buruk sudah hampir tiba. Ibtu Rahmat berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tegang, otaknya berpacu dalam dilema. Jika dia tetap menahan Kapten Aditya, maka kemungkinan besar dia sendiri akan mati bersama anak buahnya. Tapi jika dia membebaskannya, dia akan dianggap sebagai pengkhianat oleh atasannya. Di tengah kepanikan itu, AKBP Satria mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Aditya. Kita tak punya pilihan, desisnya. Jika kita serahkan dia ke mereka, mungkin mereka akan membiarkan kita hidup. Rahmat menatap atasannya dengan terkejut. Apa kau gila? Kita bahkan tidak tahu siapa mereka itu. Tapi Satria tetap pada pendiriannya, tangannya gemetar namun matanya dipenuhi ketakutan. Aditya, di sisi lain, tetap tenang. Mereka tidak akan membiarkan kalian hidup, katanya dingin. Begitu aku mati, kalian akan jadi saksi yang harus dihilangkan. Tiba-tiba, suara letusan senjata terdengar dari luar kantor polisi. Para polisi korup sudah mulai bergerak, melepaskan tembakan ke udara untuk mengintimidasi siapapun yang ada di dalam. Rahmat semakin panik. Keputusan harus dibuat sekarang. Dia menarik napas dalam, lalu dengan cepat menepis tangan Satria yang memegang pistol, membuatnya terjatuh ke lantai. Kita lakukan ini dengan caraku, katanya tegas. Lalu, tanpa membuang waktu, dia membuka ikatan di tangan Aditya sepenuhnya. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan.
Aditya hanya menatap Rahmat sejenak, sebelum bergerak cepat. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka masuk. Jika mereka berhasil masuk duluan, kita semua mati. Dengan gesit, dia mengambil pistol yang tergeletak di meja dan memeriksa magazennya. Ada jalan keluar di belakang? Tanya Aditya. Rahmat mengangguk. Ada, tapi itu menuju ke lorong sempit, tidak ada perlindungan. Aditya tersenyum tipis. Itu cukup, asal kita bisa keluar dari sini sebelum mereka mendobrak pintu utama, kita masih punya peluang. Di luar, suara perintah semakin terdengar jelas. Siap-siap, hapus semua orang di dalam. Satria yang masih terduduk di lantai menatap Rahmat dengan marah. Kau baru saja menghancurkan kariermu sendiri, katanya dengan suara penuh dendam. Rahmat menatapnya balik dengan ekspresi keras. Aku lebih memilih kehilangan karirku daripada kehilangan nyawaku. Lalu, tanpa ragu, dia mengikuti langkah Aditya menuju lorong belakang. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, terdengar suara ledakan keras, pintu utama akhirnya didobrak. Saat asap dari ledakan mulai menghilang, sosok-sosok bersenjata lengkap masuk ke dalam kantor polisi. Beberapa di antaranya adalah anggota Kopassus, namun yang lainnya adalah pria-pria misterius dengan seragam kepolisian tanpa tanda pengenal. Rahmat menahan napas. Pertarungan belum berakhir, ini baru saja dimulai. Ledakan di pintu utama mengguncang seluruh bangunan. Asap dan pecahan kayu beterbangan, menciptakan kekacauan di dalam kantor polisi. Dari balik lorong sempit, Ibtu Rahmat bisa melihat siluet. Pria-pria bersenjata lengkap menerobos masuk. Beberapa di antaranya jelas anggota Kopassus dengan gerakan yang disiplin, tetapi yang lainnya. Mata Rahmat menyipit. Seragam mereka memang polisi, tapi tanpa tanda pengenal. Mereka adalah eksekutor bayangan, orang-orang yang dikirim bukan untuk menangkap, tetapi untuk membunuh. Kapten Aditya bergerak cepat. Kita harus keluar sekarang. Bisiknya tajam. Rahmat dan beberapa anak buahnya mengikuti di belakangnya, sementara AKBP Satria masih berdiri di tengah ruangan dengan wajah bingung. Pak, ayo, seru Rahmat, tapi Satria tidak bergeming. Dia tahu, di titik ini, tidak ada jalan kembali. Jika dia ikut Rahmat dan Aditya, dia akan menjadi buronan. Namun, jika dia tetap di sini, orang-orang yang datang itu mungkin akan mengeksekusinya juga. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, tembakan pertama dilepaskan. Dor, salah satu polisi di dekat pintu utama langsung roboh dengan darah mengucur dari kepalanya. Rahmat terkejut, itu bukan tembakan peringatan. Mereka datang untuk membantai. Jalan belakang. Sekarang, teriak Aditya, mendorong Rahmat maju. Mereka berlari melewati lorong gelap menuju pintu keluar belakang, tapi langkah mereka terhenti ketika terdengar suara langkah kaki dari arah berlawanan. Dua pria bersenjata muncul di ujung lorong. Tanpa ragu, Aditya mengangkat pistol yang diambilnya sebelumnya dan melepaskan dua tembakan cepat. Dor, dor, keduanya tumbang sebelum sempat membidik. Mereka akhirnya mencapai pintu belakang, hanya untuk menemukan kenyataan yang lebih buruk, sebuah SUV hitam dengan kaca gelap sudah terparkir di sana, menunggu mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjas keluar dengan ekspresi tenang. Sudah cukup, Kapten Aditya, katanya dengan suara rendah. Kau tidak bisa lari lebih jauh. Rahmat menelan ludah. Pria ini jelas bukan sembarang orang. Dari cara dia berdiri, dari sorot matanya yang tajam, dia bukan kriminal biasa, dia seseorang dengan kekuasaan besar. Aditya tetap tenang, meskipun situasi semakin buruk. Kalian sudah terlalu jauh, katanya dingin. Negara tidak akan tinggal diam setelah ini. Pria berjas itu tersenyum tipis. Negara, dia tertawa pelan. Siapa yang kau maksud? Atasanmu, para jenderal di atas sana. Matanya menyipit. Kau masih belum mengerti, Kapten. Ini bukan sekadar salah tangkap. Ini adalah permainan yang lebih besar. Dan kau, sayangnya, bukan pemainnya. Dalam sekejap, beberapa senapan laras panjang di dalam SUV terangkat, mengarah langsung ke kepala mereka. Rahmat merasakan ketegangan mencapai puncaknya. Mereka tidak akan dibiarkan hidup. Namun, sebelum peluru pertama bisa dilepaskan, suara ledakan lain mengguncang udara, boom. Suasana langsung berubah kacau. Dari kegelapan, beberapa sosok berseragam khusus bergerak cepat, melepaskan tembakan dengan presisi mengerikan. Bala bantuan Kopassus telah tiba. Merunduk, teriak Aditya, menarik Rahmat ke balik tembok. Hujan peluru mengguyur malam itu,
dan Rahmat akhirnya sadar, ini bukan lagi sekadar kesalahan prosedur polisi. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Suara letusan senjata otomatis menggema di halaman belakang kantor polisi. Rahmat menempelkan tubuhnya ke dinding beton, jantungnya berdebar kencang saat melihat pertarungan pecah di hadapannya. Para eksekutor bayangan yang datang untuk membantai mereka kini terdesak, dihujani tembakan dari tim Kopassus yang bergerak seperti bayangan dalam kegelapan. Setiap tembakan mereka bukan sekadar sembarangan, semuanya presisi, mematikan. Tubuh demi tubuh dari pasukan misterius itu roboh satu persatu. Ini bukan sekadar penyelamatan, ini adalah eksekusi balasan. Kapten Aditya bergerak cepat di tengah baku tembak, tubuhnya seperti bayangan yang tak tersentuh peluru. Rahmat hanya bisa terpaku, menyadari perbedaan mencolok antara dirinya dan seorang prajurit elit. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu membuatnya merinding. AKBP Satria tidak terlihat dimanapun. Saat dia menoleh ke sekeliling, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari belakang. Dor! Sebuah peluru melesat nyaris mengenai kepala Aditya, yang dengan refleks cepat merunduk dan membalas tembakan. Rahmat menoleh dan melihatnya, Satria berdiri di dekat SUV hitam, pistol masih terangkat, wajahnya dipenuhi ketakutan dan pengkhianatan. Sialan! Rahmat menggeram. Dia merasa ingin menerjang mantan atasannya itu, tapi sebelum dia sempat bergerak, Aditya sudah lebih dulu bertindak. Dengan satu gerakan cepat, dia menembakkan peluru ke kaki Satria. Dor! Pria itu menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur ke tanah. Kau sudah memilih pihak yang salah, ucap Aditya dingin sambil mendekat. Dan itu adalah kesalahan terakhir yang kau buat. Namun sebelum Aditya bisa melakukan sesuatu lagi, pria berjas yang tadi memimpin eksekusi bayangan tiba-tiba menarik sesuatu dari balik jaketnya, granat tangan. Semua orang langsung siaga, tapi pria itu hanya tersenyum. Kalian pikir ini sudah berakhir? Katanya dengan nada mengejek. Ini baru awalnya. Dengan satu gerakan cepat, dia mencabut pin granat dan melemparkannya ke tengah medan baku tembak. Tiarap! Teriak salah satu anggota Kopassus. Rahmat langsung menjatuhkan dirinya ke tanah saat suara ledakan mengguncang udara, mengirimkan debu dan serpihan ke segala arah. Ketika dia kembali membuka mata, pria berjas itu sudah menghilang, bersama dengan beberapa anak buahnya yang masih hidup. Mereka melarikan diri. Kapten Aditya berdiri perlahan, matanya masih menyisir kegelapan dengan waspada. Ini belum selesai, katanya pelan. Mereka kehilangan pertempuran ini, tapi perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Rahmat menatap pria itu, menyadari bahwa dalam semalam, hidupnya telah berubah total. Dia bukan lagi hanya seorang polisi yang salah menangkap orang. Dia sekarang adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya.